Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir colek Indra Syafri di ajang Asian Games. Jelang bersua di laga pamungkas, pelatih Korea Utara tebar sewor. Telan biaya fantastis, Presiden Jokowi resmikan penempatan batu pertama Trading Center. Dan tangan dingin Sintayong dipercaya buat Garuda terbang tinggi. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri buka suara terkait tim asuhannya kalah di laga kedua Asian Games Grup F. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda harus menelan pil pahit usai satu-satunya gol Taiwan dicetak oleh Wen Yanjin pada menit ke-47. Indra Syafri menjelaskan sebelum pertandingan dia menyadari bahwa Taiwan akan bermain bertahan. Sudah membaca permainan tim lawan, skuad Garuda Muda justru kesulitan membongkar pertahanan lawan. Selain itu, kesalahan saat mengantisipasi serangan balik justru bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tim lawan. Dilihat dari statistik, skuad Garuda Muda sebenarnya menguasai pertandingan. Mereka juga mencatatkan 9 kali tendangan ke gawang. Namun, hal ini tidak berjalan dengan baik karena tidak ada peluang yang bisa dikonversi menjadi gol. Pelatih berusia 60 tahun itu pun sejatinya sudah melakukan rotasi di babak kedua, namun hal tersebut ternyata juga belum efektif. Timnas Taiwan U24 tidak diunggulkan dalam partai kedua ASEAN Games 2023 ini. Namun mereka sukses memberikan kejutan ketika menghadapi Timnas Indonesia U24. Pertahanan total sembari menunggu serangan balik yang dilakukan Taiwan U24 berbuah hasil manis. Mereka pun berhasil menang tipis 1-0 atas Timnas Indonesia U24 pada laga yang berlangsung di Zhejiang University Stadium Hangzhou Kamis sore kemarin. Dengan itu, Federasi Sepak Bola Taiwan tak ragu menyebut keberhasilan ini sebagai momen bersejarah. Aura positif pun terpancar dari wajah para pemain pada foto yang diunggah di Instagram resmi federasi. Kemenangan tersebut juga disambut gembira oleh para warganet Taiwan. Mereka ingin anak asuh Chen Jungming tampil konsisten di laga selanjutnya. Taiwan U24 sendiri dan Timnas Indonesia U24 sama-sama mengoleksi 3 poin. Namun, skuad Garuda unggul selisih gol berkat kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan di laga sebelumnya. Kini kedua tim ini akan berjuang mati-matian demi lolos ke babak 16 besar Asian Games. Rival Timnas Indonesia di Grup F Asian Games 2022 Korea Utara membuat kejutan di ajang pesta olahraga terbesar di Asia ini, di mana mereka berhasil melumat Taiwan dan Kyrgyzstan. Kini Timnas Korea Utara berada di puncak klasemen dengan torehan 6 poin, serta menjadi pemuncak klasemen sementara dan sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sebagai informasi, Korea Utara sendiri baru tampil pertama kalinya di ajang internasional setelah 4 tahun absen. Chosun menulis, Korea Utara absen tepatnya selama 3 tahun 8 bulan. Turnamen terakhir yang diikuti mereka adalah Piala Asia U23 2020. Setelah itu, mereka mengikuti kebijakan negara untuk menutup diri karena terdampak pandemi COVID-19. Mengomentari comeback Korea Utara, Shin Yong-nam mengatakan bila mereka tetap berlatih secara domestik. Dengan begitu, kekuatan mereka tidak terdeteksi di Asian Games 2022 kali ini. Bahkan dari itu, pelatih Korea Utara Shin Yong-nam pun percaya diri mampu menyapu bersih laga grup F Asian Games. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Syafri sendiri dikabarkan sudah memiliki rencana strategi untuk menghadapi Korea Utara ini. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U24 harus dipaksa menerima kekalahan atas China Taipei dengan skor tipis yakni 1-0 di laga kedua Asian Games Hangzhou kemarin. Di laga ini, Rizky Ridho dan kolega tampil cukup kesulitan meski berusaha menekan terus-menerus. Namun, para pemain Timnas U24 Indonesia tak bisa berbuat banyak karena rapatnya pertahanan dari Taiwan ini. Hal itu pun juga telah diakui oleh Indra Syafri bahwa tim Merah Putih sampai frustasi membongkar pertahanan Taiwan. Para pemainnya pun sudah melakukan segala cara, namun tetap kesulitan untuk merobek gawang Taiwan. Hasil ini pun membuat tim asuhan Indra Syafri masih harus berjuang di laga pamungkas melawan Korea Utara nanti. Di samping itu, hasil ini pun membuat Erick Thohir menghubungi Indra Syafri seusai pertandingan. Pelatih berusia 60 tahun itu pun mengungkapkan pesan dari orang nomor 1 di PSSI ini. Menurutnya, Erick Thohir menekankan agar para pemain tetap semangat untuk menghadapi laga selanjutnya.
Agar target lolos ke babak 16 besar terwujud, Erick Thohir pun meminta agar para pemain tampil mati-matian. Menurutnya bola itu bundar dan apapun bisa terjadi dalam pertandingan nanti. Skuad Garuda memiliki kabar baik jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia putaran pertama zona Asia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-150 dunia menurut daftar ranking FIFA per tanggal 20 Juli kemarin. Kini Timnas Indonesia menempati posisi ke-147 atau naik 3 peringkat dengan torehan poin 1052,87. Pencapaian tersebut pun tak lepas dari hasil pertandingan FIFA Matchday yang telah dijalani Timnas Indonesia pada September ini. Di periode ini pun sejatinya Timnas Indonesia hanya melakukan laga uji coba sekali saja, yakni dengan menghadapi Turkmenistan yang saat itu berada di ranking 138. Bertanding di depan para pendukungnya sendiri, tim besutan Sintayong mampu mematik kemenangan dengan skor 2-0. Meski hanya memainkan satu pertandingan di FIFA Matchday, namun Garuda berhasil naik 3 peringkat dengan tambahan 5,41 poin. Timnas Indonesia pun berpeluang menambah pundi-pundi poin di ranking FIFA, yakni saat berhadapan dengan Brunei di ajang kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026. Kedua tim bakal bertanding 2 kali, yakni pada 12 dan 17 Oktober. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kini semakin menjadi sorotan publik. Sorotan tersebut bukan hanya dari tanah air, melainkan juga di luar negeri. Hal itu tidak terlepas dari perannya membangun fondasi Timnas Indonesia untuk bersaing di level Asia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh legenda Persebaya Surabaya Mursyid Effendi. Selain itu, Mursyid Effendi juga menilai bahwa Sintayong telah membuat permainan Indonesia cerdas untuk bermain di level tertinggi. Pernyataan ini pun sontak langsung mendapatkan dukungan dari netizen tanah air. Banyak dari mereka mulai memahami bahwa Sintayong sedang dalam jalur yang benar untuk membangun sepak bola Indonesia. Hal tersebut membuat supporter tanah air cemas jika Timnas Indonesia ditinggalkan oleh sosok Sintayong. Dengan itu, PSSI pun didesak segera memperpanjang kontrak dari pelatih asal Korea Selatan ini. Mengingat kontrak sang pelatih kini tinggal kurang lebih 10 bulan saja. Kabar bahagia menghampiri Timnas Indonesia, di mana skuad Garuda akan memiliki training center baru di ibu kota Nusantara. Hal ini dipastikan usai Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking National Training Center di kawasan ibu kota Nusantara Provinsi Kalimantan Timur ini. Jokowi menyebut dengan adanya National Training Center, tim nasional sepak bola Indonesia tidak hanya juara di Asia Tenggara, tapi juga mendunia. Beliau mengungkapkan bahwa pusat latihan tersebut dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektar. Di dalamnya akan ada 8 lapangan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, dan terintegrasi dengan pembangunan IKN. National Training Center menurut Jokowi tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga akan menjadi pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia, serta memfasilitasi riset dan pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola. Tentu dengan dibangunnya training center tersebut, harapannya sepak bola di tanah air bisa mengikuti level sepak bola internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait pembangunan training center di ibu kota Nusantara. Sebagaimana diketahui, peletakan batu pertama sudah dilakukan pada hari Jumat pagi tadi. Ex-Presiden Inter Milan itu mengatakan jika FIFA saat ini juga turut berkontribusi, yakni dengan menggelontorkan dana senilai 85,6 miliar rupiah untuk pembangunan training center di IKN tersebut. Dirinya menambahkan jika proyek pembangunan training center ini terbagi atas 2 fase pada lahan hibah seluas 34,5 hektar dari otorita IKN. Erick menargetkan proses groundbreaking National Training Center rampung dalam 6 bulan ini, yakni lebih cepat dari proyeksi awal selama 8 bulan. Pada fase 1 pembangunan, kata Erick Thohir, disiapkan 2 fasilitas lapangan, berikutnya sarana penginapan bagi para atlet serta pelatih, lengkap dengan ruang ganti dan fasilitas penunjang lainnya. Pada fase 2, Erick Thohir mengungkapkan akan dibangun 8 lapangan, terdiri dari 5 lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan latihan tertutup, dan 1 lapangan beach football, serta fasilitas pendukung lain seperti kolam renang, sport science, dan lain-lain. Di sisi lain, Erick Thohir juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan atas pendanaan APBN, yakni senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan training center tersebut.